Jadi kalimat yang pertama dilihat oleh Nabi Adam dua nama. Sampai Nabi Adam itu Bu, Pak, ketika bertawassul doa, memohon ampunan dan taubat kepada Allah, sak matune diusir dari surga karena melanggar satu larangan Allah saja, Nabi Adam diusir. Terus bertaubat bertahun-tahun belum ada jawaban dari Allah. Tapi ketika Nabi Adam teringat dengan nama yang pertama kali dilihatnya, nama Allah dan nama Muhammad, maka Nabi Adam menggunakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Maka Bismillahirrahmanirrahim. lo copot ya, kadung ngomong ambil maskeran, ngomong gini, copot ya. Ada beberapa keadaan harus mencopot ya. Satu pas ceramah, nomor loro rokokan, tapi rokokan ambil masker kodok, gimana? Termasuk pada waktu minum. Ojo kaya nang hang viral. Polisi saking tegange nganggo masker rapat, masker yang dibuka ngombe Pak. No kebesak maskernya. Nah ini nggih. Sebutane kula buka nggih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula lan panjenengan cintai dumateng para guru, para alim, para asatid, ingkang minulya dumateng para sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, wabil khusus Bapak Kelurahan Temenggungan ingkang sangat kula hormati lan jajaranipun, jajaran ketakmiran Musholah An-Nur, nggih, An-Nur. Ingkang sangat kula banggakan lan sedaya jajaran ketakmirane. Para jamaah, para masyarakat lingkungan Gajah Kuling Temenggungan yang begitu sangat antusias dan semangat ngawontenaken peringatan Maulid Nabi. Mugi-mugi langkah-langkah ingkang sae teriring niat ingkang sae dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi barokah kula kalendika muludyan niki, barokah sholawat dumateng Kanjeng Nabi, barokah urun gembira atas lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Allah paringi kita sedaya benteng perlindungan lan dihindaraken saking petaka bencana musibah, khususipun wabah virus corona ingkang tasik yang masih ada menurut penelitian medis. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dilindungi kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab
Sinten ingkang janji bahwa wong kang selalu bersama Kanjeng Nabi Muhammad, tiang ingkang selalu nyambung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, tiang ingkang atine lisane nyebut eling nyebut Kanjeng Nabi Muhammad, bakal diselamatkan, dilindungi dari petaka, bencana, musibah, wabah, bahkan azab. Ingkang janji niku langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa janji Allah Subhanahu wa ta'ala kang lebetipun Al-Qur'an? Allah dawuh ngoten para bapak para ibu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menumpahkan azab, petaka, bencana, musibah, wabah, penyakit, virus lan saklintune perkara-perkara apes bakal dilindungi oleh Allah nalikane Kanjeng Nabi Muhammad wonten teng tengah-tengah kita sedaya, ada di dalam manah kula lan panjenengan. Alhamdulillah adanya maulid yang didukung seluruh lapisan masyarakat lingkungan Gajah Uling Temanggungan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad, para pecinta majelis-majelis ingkang sae, ingkang sedayanipun kawula banggakan lan ingkang kawula hormati rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita ditakdir, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hamba-hambanya satu yang beriman. Nomor kali daripada hamba-hambanya yang ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad, daripada hamba-hambanya yang senang mengingat nama Nabi Muhammad, yang bersemangat mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nikmat ini dapat mengantarkan kulolan panjenengan sedoyo dados umat yang terbaik di antara umat yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu diketahui bahwa terbaiknya kita menjadi umat yang terbaik daripada umatnya Nabi Muhammad manakala kula lan dika sedaya selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ditakletaken kalian Pak Lurah nggih? Napa sunnah niku nggih? Nah, saya menjawab singkat saja. Sunnah itu apa-apa yang apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dari mulai ucapannya, perbuatannya, sikapnya, gerak-geriknya, seluruh apa yang bersumber dari Nabi Muhammad yang sudah dicontohkan, diajarkan, disampaikan kepada para sahabat, turun tabi'in, medun malih tabi'in, turun lagi para ulama-ulama salafun saleh sampai dumateng para kiai lan guru-guru kita sedaya yang kita ketahui tentang apa saja yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita sampaikan secukupnya waktu kang diparingaken dumateng kula nggih. Mungkin 1 jam saja, kalau di Banyuwangi tidak usah lama-lama, 1 jam. Oke, 1 jam saja. Mudah-mudahan nantinya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Luar biasa panjenengan iki para ibu, para bapak, semangat menyambut hari atau waktu atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Temenggungan tidak ketinggalan di tengah-tengah pandemi.
di tengah-tengah kesibukan dunia, di tengah-tengah menikmati teknologi, alhamdulillah masih bisa menyempatkan kempal-kempal kados dalu niki nggih. Bukan hanya kempal mawon panjenengan, tetapi kula yakin panjenengan tumut urunan nggih. Urunan nyumbang jajan, ndok-ndokan, gitu nggih. Mulai kapan ibu mikir? Ini mulai ini ya bu, masak parang, kucur, tah donat, tah lapis, napa mawon kapan kula tingali biar macam mekadan iku Pak. Nggih Bu, ajenge didahar kula wedi keselot nggih. Kula biasanya kadung dahar suguhan mengki mantune ceramah. Kadung ngantem Solo Mbak, mari wis. Yang bisa semangat ngisi nggih, ngantuk bisa turu ae. Repot nggih. Para rawuh ingkang kula hormati dan luar biasa, masyarakat Temenggungan yang juga tak ketinggalan senang dengan yang namanya seni. Saking senengnya ambil seni gandruk nyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma kula mboten noleh, apa mboten noleh sebab kang nyanyi perawan. Muga alit kula ki noleh mungkin. Saya sebenarnya jujur mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula awali dari background yang di atas. Saya akan membaca menerangkan background yang di atas. Teng mriku Masya Allah mriki masyarakat tidak lupa dan tidak meninggalkan dua lafaz yang selalu ada di rumah-rumah kita. Nggih. Dua lafaz yang selalu ada di rumah orang-orang Islam. Namun wong nggih kakait yang tiang Islam niku teng griyane wonten gambar tulisan atau seni tulis Arab Allah dan Muhammad. Mesti wonten kata-kata wonten napa nggih. Ini mengingatkan kepada kita para bapak, para ibu bahwa singen nggih pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruh melalui ubun. Ruh itu pertama kali masuknya dari ubun-ubun terus sampai ke bawah ujung kaki. Nanti ketika ruh itu dicabut oleh Allah, diambil dari bawah kaki sampai menuju ke atas. Ngoten para rawuh. Mulane nalika Nabi Adam itu dibentuk kados kula ndika niki Pak nggih, seperti laki-laki ini. Lalu ditiupkan ruh, maka ruh itu masuk, rambut menjadi rambut seperti kita, hidup seperti rambut kita, warna hitam, gitu. Terus ke bawah, ubun-ubun, otak, sampai ke mata, begitu sampai di mata ruh, mata melek, motone Nabi Adam melek. Ternyata para bapak ibu yang pertama kali langsung dilihat oleh Nabi Adam niku bukan kenikmatan surga, padahal nampak di depan mata kenikmatan surga. Bukan kenikmatan makanan, hidangan, nopo mawon, bangunan, ndak. Langsung motor ini terfokus kepada dua tulisan Allah dan Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang harus selalu dibaca oleh orang-orang Islam. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki biasanya kang demen tahlilan sering maca niki. Tapi boten sampai macane seminggu sepidak tahlilan tok, nang umeh maca. Jogi moncong ya Pak Bu. Sebab kalimat ini satu kalimat yang Anda baca dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, percaya sepenuhnya kepada Allah, langsung benjang nalikane ditimbang di neraca akan berat, bahkan beratnya diukur seperti beratnya 7 petalang langit dan 7 petalang bumi. Wabote kalimat la ilaha illallah. Mulane khususnya wong-wong NU niku Pak nggih, setiap zikir, setiap mantun salat tidak lupa sebelum doa diakhiri dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira begini. Kadang gedeke macam-macam. Ono kang kaya wau niku, la ilaha illallah. Ono ang iki, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya pokoknya lengkap. Aja sampai mboten lengkap kan terus teng Jawa Tengah. La ilaha illallah macane lawah apa ngerti. Para ngerti ini lawah nih kawan. Ya minimal Allah nggih.
Ini kalimat yang harus basah di lisan kita, nancap di dalam hati kita. Napa sebabnya? Sebab besok akhir hayat kita kalau tidak bisa membaca lafaz ini, hati lupa dengan lafaz ini, mati suul khotimah. Mugi-mugi barokah muludan, barokah la ilaha illallah, barokah kanjeng Nabi, kita diberi kemudahan melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalimat yang pertama dilihat oleh Nabi Adam dua nama. Sampai Nabi Adam itu Bu, Pak, ketika bertawassul doa, memohon ampunan dan taubat kepada Allah, saat matune diusir dari surga karena melanggar satu larangan Allah saja, Nabi Adam diusir. Terus bertaubat bertahun-tahun, belum ada jawaban dari Allah. Tapi ketika Nabi Adam teringat dengan nama yang pertama kali dilihatnya, nama Allah dan nama Muhammad, maka Nabi Adam menggunakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi Adam mengangkat doa, Allahumma bihaqqi Muhammad, Allahumma bihurmati Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan, dengan kebenaran Nabi Muhammad Gusti, kula tobat nyuwun pangapunten nih atas dosa-dosa kula. Langsung Pak dijawab oleh Allah, hai Adam, tidaklah engkau datang kepadaku memohon pertolongan untuk seluruh apa yang ada di muka bumi agar aku menolong dengan kau berwasilah atas nama kekasihku Muhammad, pasti akan aku kabulkan. Niku Gusti Allah cintai dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, mengistimewakan Nabi Muhammad sehingga kita umatnya dados istimewa. Keranten kula kali dika dados umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Niku para rawuh, ulane nek tulisan niki diselet teng griya-griya panjenengan tiyang muslim nggih insyaallah barokah. Minimal kita masuk rumah lihat lafaz Allah, ada yang mengingatkan. Karena apa yang kita lihat, apa yang terbayang di hati lafaz Allah Muhammad akan mengingatkan kita kepada Allah, akan mengingatkan kita kepada Muhammad. Lan insyaallah barokah. Nah, luar biasa. Saya kemana-mana ngaji Pak, ini background hampir tidak saya jumpai ada tulisan Allah Muhammad. Masya Allah, kemudian ini Pak, alhamdulillah. Simpen malih ini Pak, simpenan tekuk-tekuk, kau ngajeng tinggi malih. Alhamdulillah, Masya Allah. Pun yang pertama, yang kedua tertulis lafaz ayat napa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini background yang ngepas dengan acara kita pada malam hari ini. Ini ayat yang ditulis di background atas yang paling tepat, insya Allah. Untuk segala umum judul atau tujuan memperingati Maulid Nabi,
kersane semerap kula kalian dikon diilingaken kalian wong-wong Temenggungan, diilingaken kalian jajaran panitia. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna niki dalam ilmu nahu menggunakan fi'lun madi, bukan fi'lun mudhari', bukan fi'lun madi. Apa maknanya fi'il mudhari', Bu? Fi'il mudhari' itu selalu dan terus menerus. Yusalluna, bersolawat ala nabi, kepada nabi. Allah dan malaikat selalu terus menerus bersolawat kepada nabi. Lalu Allah memerintahkan dumateng kula kalih dika umat niki manusia, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, sallu, bersolawatlah kalian alaihi, atas nabi, wasallimu tasliman, dengan ucapan salam sejahtera. Solawat niku munggo makna ini solawat Gusti Allah artinya rahmatnya Allah yang selalu diguyur kepada Nabi Muhammad. Ibarat gelas niki nggih, gelas niki kan isine jahe nggih, kali banyu disebut banyu jahe. Alhamdulillah pas manis Bu. Sengko kula cicipang malih nggih, mboten napa-napa nggih Pak. Santai mawon pun ngaji nggih. Kan sak jam. Nggih. Cuma pedesnya kurian lagi. Kudu jahe abang baru bisa pedes. Jempret nggih. Kadung ingin jempret ya jahe ditambah lobok beres wis. Jadi pedes. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini ibarat gelas. Kalau gelas ini sudah penuh ditambah air lagi, ditambah lagi kira-kira tublek apa mboten banyune? Tublek ambiar nggih, terus yang Banyuwangi ceceran. Lah ceceran nih kadung terus pasti ngeneng wong-wong kang ana nang pareke. Nggih niku perumpamaane sholawati Allah nyang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niku Pak, ibarat gelas itu tadi sudah penuh kemuliaannya, ditumpahkan lagi kemuliaan rahmatnya Allah nggih ceceran. Lah ceceran niki bakal keneng sinten? Nggih keneng wong-wong kang purun parek dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, yang mau dekat, yang senang sholawat, yang bangga punya Nabi Muhammad, yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad walaupun tidak bisa melaksanakan semuanya. Gimana begitu? Barokah akhirnya. Mulane istimewa Nabi kita karena Allah selalu menumpahkan rahmatnya kepada beliau sehingga beliau itu benar-benar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami mengutusmu hai Muhammad melainkan sebagai rahmat yang terus dicurai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang hidupnya mengikuti Nabi Muhammad, meniru Nabi Muhammad, segala bentuk gerak-geriknya dalam berbusana, berpakaian, dalam menghadapi hidup, dalam keadaan senang, keadaan susah, apapun keadaan bagaimanapun, niru Kanjeng Nabi Muhammad wis tak bakal minul ya bakal mulia. Tapi tidak hanya Allah dan malaikat. Kalau malaikat sholawati teng Kanjeng Nabi maksudnya selalu memohonkan ampunan kepada Allah atas Nabi Muhammad, sehingga siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad pun juga akan mendapatkan ampunan doanya malaikat. Oke, ibu-ibu yang sholawat, bapak-bapak yang sholawat, buat khawatir Pak, sampean andai kata tidak sempat baca istighfar, kepingin dapat semuanya, karena sholawat adalah wiridan yang lengkap. Kalau istighfar itu hanya istighfar, fungsinya ampunan. Tapi kalau sholawat dia juga berfungsi sebagai istighfar. Artinya wong kang sholawat niku juga mendapatkan doanya malaikat, istighfarnya malaikat. Mulane dikatani sholawat sallallahu ala Muhammad. Monggo sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
sallam. Monggo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu seseorang datang kepada Dr. Syekh Ali Jum'ah, mufti, ya? Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, Pak. Datang tanya, ya Syekh, duhai Syekh, duhai ulama, duhai guru, maha guru. Saya datang bertanya, bagaimana caranya bertaubat dan menghindarkan diri dari maksiat dan dosa, sementara nafsu saya masih cenderung kepada maksiat, susah meninggalkan maksiat, makin abot diajak pengajian, abot dipanggil sholat jamaah, tapi di sisi lain hati saya kepingin taubat kepada Allah. Terus bumi cara nih Syekh. Beliau mengatakan, beliau menjawab begitu mudah. Aksiru minas salati ala nabi. Perbanyak kalian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah bersabda, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku, karena solawat yang kalian baca akan menjadi pembersih, penghapus jiwa-jiwa yang kotor karena maksiat. Bahkan kemaksiatan akan dijauhkan nantinya dengan berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulanya para bapak, para ibu, tidak ada amalan yang melebihi hebatnya amalan seperti solawat. Kalau amal yang lain itu masih ada pengecualian. Kalau ikhlas, kalau khusyuk, kalau kemenanan itu diterima. Tapi kalau solawat sampai khusyuk tidak khusyuk, mungkin ada riak-riaknya, pamer-pamernya, ya solawatan pamer. Pamer nang kampung bang ini. Wah ini diwarawung solawat, orang nyari solawat. Padahal pamer. Walaupun pamer tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda kalau sampean sholat, biasanya hengono moro tua sholatnya cepet. Akbar, Allahu Akbar. Ono moro tua tiga sampai koyok silat sholatnya. Allahu Akbar. Ono moro tua, tidak diterima kalau ria sholatnya. Iya, tidak diterima. Ngaji biasanya hengono moro tua, ngajinya biasa-biasa biaya. Turjaun, ta'lamun, muflihun. Lahirin tok jelas. Tengah-tengah bingar pindah kabeh. Ono moro tuwa dilagu-laguna. Biar cocok ono calon martua ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa yang tahu nganggo mik budal nang musholawat milu ngaji kok. Ngene diwaran. Niku yang diterima atuh krana manungsa. Mulane ibadah jangan sampai karena manusia. Sedekah wis walaupun sing disiarno hikmateken nggih. Cuma kadang kalau tidak disiarkan saya pernah tanya sama Habib Mahdi, Pak. Nah ini yang jamaah-jamaah masjid Jamek, saya jelaskan sama sampean. Ada orang yang memprotes Habib Mahdi. Beb, nah buah sebeb kok harus dijelasno. Si fulan sekian ratus minta supaya sehat, anaknya soleh. Gilirannya nyebut jodoh berat sama masjid. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Wah, jodoh bahasa kampung nih. Enggak sama masjid jadi kadu wis masalah jodoh nih. Itu diprotes pernah Habib Mahdi. Ditanya Habib, enggak usah dijelaskan Habib, takut aman. Dia mau Habib Mahdi. Ciru enak ngomong ya.
Uang itu kadang disebut yang Sodiako kosong kotahe. Jadi gua jawabannya Pak. Pernah tidak disebut Pak? Temenan Pak saulian kosong Pak. Oh, no tapi empati akeh. Giliran disebut be semangat deh kok. Ya Allah. Beb kadung disebut aran kula beb, tapi hamba Allah. Kan gitu ya? Hamba Allah tulis. Hamba Allah 500.000. Ya apik, asal riko aja nang kono, aja nang masjid. Hamba Allah riko nang omah. Tapi kadung disebut hamba Allah riko nang masjid, riko ngomong, iku 500 hamba Allah iso rek. Perlu riko. Padahal niku ilang, Bu, nggih. Mulane Sodiako kan paling aman, Pak, nggih. Kang paling aman yang disebut yang ono wong weruh kaya dene singen Kiai Hamid Pasuruan nggih. Ndak ada orang yang tahu siapa ngasih beras tiap habis subuh niku mesti ono nang ngarepe lawang wong kang boten nggih. Napa? Orang yang miskin, orang yang ndak punya. Ya Allah, setelah Kiai Hamid meninggal baru tahu Pak. Nggih, baru tahu ternyata Kiai Hamid Pasuruan yang mengeluarkan sedekah jariah yang tidak amal yang rahasia, sedekah yang rahasia itu. Di Banyuwangi ada ya singen Tenglateng namanya Habib Muhammad, termasuk pendiri Al Khairiyah, termasuk yang punya wakaf Masjid At-Taqwa, termasuk putra beliau Habib cucu beliau Habib Umar yang punya Habibullah. Dulu masyarakat Klaten Pak zamannya Habib Muhammad ini tidak pernah diminta pajak bertahun-tahun. Dong Habib Muhammad ini meninggal, akhirnya pegawai pajak langsung minta. Ngamuk masyarakat. Ira buru dadi kari sok-sokan mulai bengen ngono pajak-pajakan. Saiki nagih. Pak, ulung Pak kula ngomong Pak. Urun ndika ya. Mulai bengen ndika hing bayar, wis ana kang bayar. Saiki kang bayar mati. Isin ae Pak. Kira-kira ada dari tembungan orang kaya yang nanggung sak masyarakat gini. Ngono Pak. Nggih kan? Itu keistimewaan pribadi. Tidak semua orang bisa. Nah, nek kula ndika niru walaupun tidak sebanyak itu, mungkin ada anak yatim, ada janda tidak mampu Pak, ndika diweni sugih. Ya, nyuruh orang pokoknya jangan nyebut sudah, minta tolong kasihkan atau teman karib panjenengan jaluk tolong saben bulan kirim nang anak yatim itu. Itu bisa walaupun tidak seperti beliau-beliau ya. Itu banyak terjadi, termasuk pendiri pondok pesantren Darul Lughah wal Dakwah. Dulu zaman kula mondok santrinya kasih 350. Saat ini 2020 santrinya sudah 14.000. Itu sudah nolak-nolak, Bu. Enggak. Pandemi sampai sekarang pondok saya yang mondok di sana nggih, pondok guru kula yang saya mondok di sana belum berani buka. Artinya belum berani memasukkan santrinya. Di saat pondok lain sudah masuk karena lebih lebih ngati-ngati guru saya. Ini Pak Lurah mengati-ngati guru saya sampai sekarang Pak. Nah ini sudah minta izin sama pemerintahan daerah khususnya Pasuruan, minta izin dan diizini. Kenapa? Karena pondok lain sudah lama buka, pondok kang kula mondok teng niku lembe sakniki. Baru sekarang ini bukanya. Akhir November itu paling awal semuanya boleh masuk, tapi sekarang yang mau masuk boleh, tapi dengan mengikuti tetap protokol pemerintah. Melebu kudu disuwep Pak, biaya mandiri 900. Baru suwep nika. Takono hang wis keneng Covid niku. Dilebokaken alat niku lokrok-lokrok niku nggih. Dideleng menawi ana tapi viruse niku. Ya kaya ngoten, tapi ada biayanya sendiri. Dilaksanakan sama orang tua yang prihatin, bagaimana tidak? Lah wong larehe sekolah 9 wulan wong tuwa mumet ngamuk perang sebetulnya. Kula niki guru Pak, yuga 3 sekolah kabeh. Anak saya semuanya di Habibullah. Alhamdulillah yang besaran yang SMP sudah mondok di pondok dulu saya mondok di sana. Biar dong podo praine no perang terus pokoknya wis. Ape belajar perang Solo Pak. Nggih perang kaya Irak Kuwait niku kok. Ya Allah, ternyata kita baru terasa seperti guru, Pak. Makanya kita ini jangan gampang-gampang melapor gurunya anak-anak kita, karena mungkin menghukum anak kita dilaporkan ke polisi. Akhirnya sekarang guru diseret ke meja hukum, Pak. Bu, padahal saat ini kroso kula kali niko. Kroso apa itu kroso?
anak ada di rumah dan sekolah, apalagi SMP pikirannya ngalor ngidul, mesti kepengen mentu emak dijerit pak bapak wis ngancem nggih wis tapi makan tapi diantem sekarang kan yang anak digeningan repot ya Allah Gusti. Padahal maunya orang tua bang cuma karena anak kita umur masih muda belum sadar pak. Gimana? Kula teng yuga kula niku kan ndak pandai-pandai bijaksana membawa ayo nak ikut pengajian sama Buya berangkat kumut maulid, ayo berangkat di Masjid Al-Hadi, ayo berangkat hall. Ngoten carane Bapak Bu. Kapan boten ngoten digeningan biar ilang ilmu kang wonten teng pondok niku. Pokoke repot. Artinya kita wali murid ini dididik sama corona. Diajari ambil corona, yakni dari guru nih anak-anak kersane semua bagaimana rasanya guru di sekolah membimbing banyak anaknya orang dengan karakter yang berbeda-beda. Hak siji temencokan, hak siji beliayu, hak siji lawan, hak siji mumet. Ini kok biar 3 anak Anda di rumah mumet para maling guru. Terus ketika dihukum anak seseorang yang tambel, kok nggak nerima orang tuanya. Kan banyak kan sebelum corona kejadian guru dibawa polisi, guru ditangkap polisi. Siapa? Gini ku gara-gara wong tuwa kang sing meruh anake tambel dihukum sing nerima. Atake kok ngajar dewek, no bisa stres iku biyen riko. Padahal anak tanggung jawab kita. Ini pentingnya pendidikan agama itu begini Pak, diajarkan betul akhlak. Nah ini kalau tidak diajarkan agama, kalau kita tidak ngerti agama, bapak-bapak ibunya tidak mungkin butuh anten seperti ini kan, seneng nang pengajian karena ngerti agama. Lah alangkah indahnya ketika kita punya generasi seperti panjenengan yang seneng pengajian nikmat adem rumah itu. Kalau keadaan rumah tangga kita seperti ini mulane syariat Nabi Muhammad ini luar biasa, harus dipertahankan, diperjuangkan di negara kita Indonesia yang sangat mayoritas dan membanggakan. Harus bangga kita. Saya harus bangga kita. Alhamdulillah Temanggungan ini sudah subur majelis-majelis, majelis-majelis pengajian rutin tahlilan, ya senine jalan, ya pengajiannya jalan. Alhamdulillah ada majelis rotibul haddad, ada istighosah. Oh Joko ya teng kampung kula istighosah sing ana istighosah sing mari-mari niku. Astagfirullah. Mbak, istighosah yuk. Habib, wonten acara. Besok maning Mbak istighosah Bib kula niki anu anak ngurus sing bisa hadir. Jajak. Ayo Mbak istighosah. Ayo Bib, iku ya. Ya Allah, hari repot kan. Itu para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang, beribu-ribu tahun, ratus tahun, ribu tahun seperti umat-umat dahulu untuk beribadah kepada Allah. Tidak perlu kita dikasih umur yang pendek tapi barok. Berapa umurnya kita umat Nabi Muhammad? Nabi sudah mengatakan dalam sabdanya, hafadhu baina ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat saya umumnya rata-rata itu diambil oleh Allah antara 60 70 tahun. Kadung onoan lebih iku bonus. Kalau ada yang lebih 80 atau 70 ke atas itu bonus, Pak. 60 70 tahun. Nah, sekarang siapa yang umurnya 60? Kalau hari ini 60 kurang 1 hari siap-siap mau tiga. Oke. Siap-siap mau datang secara tiba-tiba. Kalau sudah datang tidak peduli sakit, tidak peduli tua, tidak peduli sehat. Orang mati bukan karena sakit, orang mati bukan karena tabrakan, tapi sudah tepat datang ajalnya. Cuma cara datangnya berbeda-beda. Ada yang ketika at-tahiyatul mubarakatuh shalawatun thayyibatu lillah. Jari tombol yang kari suwi tahiyat, kari khusyuk lagi. Dong-dongnya disondol Pak, no cicir Pak. Orang sujud, gini sujud. Imam abahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Syekh Hermania yang sholawatnya mendunia itu, ya, yang datang ke Banyuwangi Pak Anas berapa kali mendatangkan
Itu ternyata kenapa Habib saya bisa menjadi terkenal seperti itu. Hebat mendunia, disegani oleh semua musisi-musisi sholawat dunia Pak Bu. Kenapa? Beliau bisa mengumpulkan ribuan bahkan juta umat manusia, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ternyata beliau mendapatkan barokah dari bapaknya. Bagaimana bapaknya? Al Habib Abdul Qadir itu Pak rutin menjadi imamnya Masjid Jamek di Solo dan hampir tidak pernah absen. Meninggalnya bagaimana? Waktu mau berangkat yang terakhir kali beliau sholat Jumat pesan kepada istri dan anak-anaknya, Abah minta maaf, ini hari yang terakhir Abah kumpul sama kalian semua. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan Abah tidak pulang, tolong laksanakan dengan baik. Pertama keluarga tidak sadar Pak ya? Kan biasa begitu. Orang kalau saat pesen-pesen, saat ngomong-ngomong yang nyeleneh, orang yang akan meninggal belum tahu. Tapi kalau sudah meninggal, makanya ini kan ngomong gediki ya kan. Itu sering terjadi. Bukan hanya disaksikan di depan keluarga di dalam rumahnya, tetapi ketika sampai ke Jumatan, masuk masjid, di situ ada Habib, namanya Habib Najib, yang selalu membarengi beliau dalam dakwah-dakwanya. Pesan, Najib kalian Najib, anta gum warai, kamu berdiri sholat di belakang saya. Nanti kalau saya tidak bangun sujud, tolong kamu lanjutkan sholatnya. Sepertinya sudah tahu kan hari ke wafatannya Pak. Orangnya istiqomah sholat jamaah. Enggak. Terjadilah sholat. Ngimami beliau, suaranya enak, suaranya. Makanya putranya enak karena orang tuanya enak. Biasanya kan begitu. Kadang suaranya wong PK bledek, anak ya koyo seng gitu. Enggak. Akhirnya sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nikmat yang denger Bu. Mulanya imam niku harus dipilih yang baik semuanya. Baik orangnya, karakternya, akhlaknya, suaranya juga. Kenapa? Biar makmumnya betah. Kudu ngoten Pak Bu. Mulane tok masjid-masjid Jaziratul Arab itu ndak ada imam yang ceketer-ceketer yang ngono. Rata-rata hafal Quran, suaranya enak-enak. Kadung ngaji dadi imam kok isih sugih nyang Mekah. Ono salah satu wong Banyuwangi umroh milih umrohne bulan Ramadan, kersane bisa milu taraweh, makmum yang imam sudes. Sudes itu suaranya lagunya mirip-mirip seperti saya tadi itu. Bukan saya sudes niru saya niru saya sudes. Kono saya sudes ngeri saya suer. Mirip-mirip tapi enak saya. Pernah datang ke Jakarta. Kalau di Mekah enggak pakai bismillah, langsung Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi ketika ngimami di Jakarta kemarin lihat, baca apa beliau? Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah Bu. Alim hafal Quran, dipati ruwet, waya nganggo bismillah ya langsung alhamdulillah. Ke Jakarta karena tahu pengikut Imam Syafi'i banyak, pakai bismillah. Iki durung ngerti ilmu parang-parang, bid'ah sesat rokok-rokok. Cangkeme jadi dikaplok. Ya Allah, ini yang bikin memecah belah umat. Wong wis apik salat diwara sesat berarti neraka. Telenti neraka wong kang salat. Bagaimana bisa neraka orang yang baca la ilaha illallah tahlilan? Bagaimana bisa neraka orang yang maulid Nabi Muhammad dianggap sesat berarti neraka? Salah pendapat mereka itu. Mulane kita penting ngaji dekat dengan ulama. Kersane punya dasar yang kuat sehingga tidak gampang terombang-ambing dengan sesuatu kabar yang baru-baru yang kita belum tahu. Akhirnya tuh kang mau tahlilan api kumpul sak tonggoan ngaji dungo bareng. Akhirnya gara-gara yang duwe dasar kuat ana wong anyar teko langsung bid'ah-bid'ahkan teman-temannya yang sama-sama dulu duduk bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam ibu terawih jamaah umroh ini milu dadi imam, dadi makmum milu. Tang ngriku traweh ngendi kok padha be wong kampung Temenggungan. Pinten ngriki traweh ini? Hah? 20 nggih, 23 sama witir. Tapi ngriki kan cepet. Nggih kan? Allahu Akbar, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyuwangi cepet, terkenal cepet Banyuwangi. Kadung cepet dudu Banyuwangi. Tapi Temenggungan saya lihat tidak terlalu cepat, biasa kan? Cuma rada cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kadung cepet getiku, langsung nglarin nom. Allahu akbar, cepet imam cocok iki lek. Imam angge iki mun golek dhewe. Iso imam iso. Berangkat Mbak, balik maning Mbak. Kadung pas takbir imamnya rada tuwek. Macane alot. Allahu Akbar. Takbir biaya 10 menit 10 detik riko. Jari hang makmum salah alamat iki le. Salah alamat jare Pak. Takbir biaya 10 detik riko. Ngendi durung Fatihah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Balik maning. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang mari-mari le waladhdallin. Amin. Jadi hangarin nom. Maksudnya protes sih kau. Amin protes. Ya Allah. Paling iki lari salat iki suryate pendek jelas iki wis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Innalillah. Bubar. Ya Allah dulur. Parang maning tumut nang Mekah ambil sesudes. Ya. Niku traweh 20 ditambah witir 3. Niku suryate ngoso mulai ataka surambing anas boten suryate jus-jusan diko. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Makin nangis niku. Arane makmum teko Temenggungan Banyuwangi melu umroh gemeter iki wis. Nangis. Mari sholat raweh salam ditakoni ambil koncone. Kang, apa nangis Kang? Ruku suwi deh, bahaya kodong. Ya Allah Bang. Nih gua jengi tumut sholat di Kanjeng Nabi kadung sholat sikile sampai beng. Gila ini wong Temenggungan sekili bengkak buru gelem sholat tadi itu. Ngomong burung mati kena ngecek manis di sholat ya wis. Ya Allah dulur. Mulanya ayo nggih melalui barokah peringatan Maulid, yuk kita makmurkan mushola An-Nur. Ini kan punya kita. Siapa yang memakmurkan kalau bukan kita? Kan kula kalian tiga. Jangan sampai nanti mushola menjadi museum-museum seperti di luar negeri. Tapi alhamdulillah di Turki sekarang masjidnya orang Islam kembali setelah Presiden Erdogan memimpin, kembali lagi bukan jadi museum tapi menjadi masjid dan peringatan Maulid terbesar tahun ini. Walaupun saudara kita di sana diuji dengan musibah yaitu gempa dan tsunami. Apa tujuannya? Allah kok sudah bagus, masjidnya hidup, senang Maulid, kok diuji oleh Allah? Allah ingin tahu sekuat apa imanmu kepadaku. Kenapa diuji orang-orang yang beriman, Pak? Tapi kalau tidak beriman, ada orang bilang begini, Beb, saya dulu waktu menjadi preman, saya dulu masih jauh dari Allah, Beb. Tidak ada ujian enak, nikmat. Begitu saya tobat, Habib, begitu saya masuk Islam, Habib, ada orang tuh cerita sama saya seperti itu. Saya ujian tidak selesai-selesai terus. Saya bilang, Pak, sampean Gusti Allah nate dawuh mantan nggih. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira akan dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mengaku iman, setelah sadar taubat, setelah masuk Islam akan dibiarkan begitu saja? Mboten, Pak Bu, diuji dulu sama Allah. Diuji oleh Allah agar dapat diketahui seberat apa imannya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane iman niku koyo emas. Emas ada yang 24 karat, ada yang 23 karat, ada yang 21 karat, ada yang Lah wong iman ngoten niku, Pak. Ada orang yang beriman kualitasnya 24 karat. Terakhir sekarat ono niku. Giliran mati buru ditulungi niku.
La ilaha illallah. Susah mau mati, sekaratnya lama, boro bapak boro ibu. Kenapa? Karena dia cuma punya status iman saja, tapi bukti-bukti imannya tidak ada. Maka itu berat nanti, berat. Tapi tetap suatu saat akan masuk surga. Entah kapan itu. Karena siksaan di sana 1 hari seperti 1000 tahun di dunia. Kalau dosanya kita 1 hari berpeng-peng dosa, ya Allah, betapa lama nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulane kula kali syukur terus umat Kanjeng Nabi Muhammad yang dimana saking mulianya Rasulullah, baiknya Nabi Muhammad, ketika Nabi sakaratul maut merasakan tarikan demi tarikan ruh, Nabi merasakan sakitnya tarikan ruh, Pak Bu, sampai beliau pernah bersabda, tarikan ruh itu sakitnya seperti tubuh disayat 70 pedang, bahkan lebih sakit daripada sayatan 70 pedang. Jadi habis disayat 70 pedang, mari kita disiram biar uyah, disiram air garam, perih, perih Pak, itu lebih sakit dari itu. Nabi merasakan, ya Allah Jibril, roh koyong ini ruh dicabut. Ya Allah, betapa sakitnya tarikan ruh ini ya Allah. Kalau memang sakit seperti ini ya Allah, saya minta semua sakitnya umat yang merasakan sakaratul maut daripada umat saya ya Allah. Saya minta ya Allah setengahnya ya Allah. Kula tadi Gusti kersane mboten terlalu loroh teng umat kula. Niki istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ono yang temenggungan, Pak. Ya Allah, begini sakitnya kesandung Gusti. Nawi ana wong temenggungan kabeh kesandung, lorone tublekan ngisun. Enggak ada, yakin enggak ada. Tapi Nabi Muhammad sampai seperti itu. Enggak sembarangan doanya Nabi dikabulkan. Sakit ditahan demi untuk meringankan sakitnya tarikan ruhnya umat Nabi Muhammad SAW. Mulanya bukan heran ketika ada umatnya Nabi Muhammad yang taat, yang saleh mau meninggal dunia, gampang keluarnya. Coba tanyakan sama orang-orang non-Islam, ayo kalau mati dimasukkan di kamar, Bu, taruh lemari satu, kacur ditendang-tendang. Curi cerai, angge, saya punya kenalan orang non-Islam, ya, kenalan cerita, ternyata betul bahwa di kalangan kami ini kalau meninggal itu tidak bisa cepat perginya ruh itu, seperti ada yang narik-narik, jungkok, ngidul, digeningan nih keluarga ini, Bu. Digeningan kadung wis ngono suarane buru dibuka lawangnya, Pak. Ya Allah, sakitnya naudzubillah. Mulane alhamdulillah kita sudah diringankan dengan doanya Nabi Muhammad. Lah, begitu baiknya Nabi Muhammad, apa yang bisa kita balaskan? Apa cukup dengan gembira setahun sekali dengan lahirnya Nabi Muhammad? Betul, gembira ini perintahnya Allah, kita disuruh gembira. Gembiranya kita orang Temenggungan bermaulid memang tidak sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gembira atas kelahirannya dengan puasa. Gembiranya kita mungkin karena kita tidak biasa puasa. Kalau Nabi kan ahli puasa, Nabi itu paling senang puasa, Bu. Orang senang itu ya sesuai dengan kebiasaannya, kan begitu. Orang syukur itu biasanya sesuai dengan kebiasaannya. Ya, karena kebiasaan Nabi itu puasa, sering puasa, maka diluapkan gembiranya atas kelahirannya dengan puasa. Artinya Nabi itu memperingati hari kelahirannya, cuma gembiranya beliau dengan cara puasa. Sedangkan puasa itu bukan wajib tapi sunnah. Gelem ya lakonono, gak gelem ya wis, cuma tetap harus gembira karena ini perintah Allah untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang Temenggungan senengnya, gembiranya rame-rame kaya gediki, masak dok-dokan, jajan biola, lungguh bareng, maca burda, maca sholawat, berjanji. Ya sudah, ini mungkin yang kita bisa. Mudah-mudahan nanti dengan ini suatu saat Allah beri kemampuan kita bisa puasa Senin Kemis dengan niat ya Allah, kalau puasa Senin bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi. Bu, Pak, jangankan sampai dan saya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Abu Lahab yang di Al-Quran dikatakan oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jelas itu celaka selama-lamanya di neraka katanya Allah. Tapi kenapa Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan, tidak disiksa oleh Allah, malah dari jari jemarinya sakit ngombe? Diriwayatkan dalam hadis itu. Ya, ini hadis tapi
Artinya hadis ini dari Abbas yang Nabi tahu ceritanya Abbas. Nabi tidak menyalahkan ceritanya Abbas. Sehingga hadis dari Abbas ini maksudnya berita mimpinya Sayyidina Abbas pamannya Nabi diketahui Nabi, dan Nabi tidak menyalahkan itu mimpi. Malah oleh Imam Bukhari dan Muslim itu ditulis hadis itu di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Cuma oleh orang-orang yang tidak senang maulid itu tidak pernah dibaca itu, karena dianggap bukan hadis, itu dari Abbas. Padahal sesuatu walaupun bukan dari Nabi, dari sahabatnya, orang-orang terdekatnya, ketika Nabi setuju maka itu menjadi hadis di kalangan orang-orang Islam. Seperti subuh, as-salatu khairum minan naum. Gitu oke. Salat lebih baik dari tidur. Pagi ngorok kan. Munggu artinya bingung Pak Bu. Salat lebih baik dari tidur. Munggu artinya jati, nah aku tambah mantap gitu. Kalau maksudnya apa? Wong masyarakat kampung Musola An-Nur. Salat ngajak riko ilingnya Gusti Allah turu, ngajak riko lali teko Gusti Allah. Itu artinya salat lebih baik dari tidur. Masyarakat Musola Nur, salat membuatmu hidup, tidur membuatmu mati. Makanya dikatakan salat lebih baik dari tidur. Luar biasa hadirin. Siapa yang menambah itu? Bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad yang nambah as-salatu khairum minan naum, tapi dipakai, disetujui sama Nabi Muhammad menjadi hadis itu karena disetujui sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manfaat. Makanya sesuatu yang manfaat ketika terkait dengan dalil-dalil, walaupun Rasul tidak memberi contoh, tapi ada dalil hadis Quran, itu amalan diterima, boleh dilakukan. Ini para rawuh. Ini biar kita tahu, biar tidak gampang kita ikut hanyut dalam kata-kata orang yang membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang dianggap tidak ada contoh dalam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar memberi semangat kepada jenengan kang temen tahlilan, ya, kang temen istighosa, kang asik muludan, lanjutkan. Ini baik apa tidak acara ini? Istimewa apa betul Pak? Istimewa. Kita bisa silaturahmi, ketemu saya orang Lateng, pindah ke Karangagung Singotunan, kenal sama ibu-ibu rotib, ibu-ibu masyarakat Temanggungan dan bapak-bapak. Sebelumnya mungkin hanya saya lewat selewesan toki kan, saya mesti lewat sini kalau ngidul nih kok. Kadang jalan tercepat ya sini sudah. Oh no nanti aku nggak suwe-suwe lewat ini dia masih enak. Mungkin hanya ketemu kelewesan mawon saniki alhamdulillah pun terpanggil kali kula. Mudah-mudahan jadi persaudaraan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita sebagaimana dikumpulkan di taman kebun surganya Allah yang ada di surga, yang ada di dunia, mudah-mudahan kelak di akhirat kita pun juga dikumpulkan di taman kebun surganya Allah yang ada di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun terakhir Maulid Nabi Muhammad SAW dengan background dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita wujudkan keteladanan hidup titik-titik Rasulullah dan seterusnya. Okay. Tadi sudah disebut ayatnya, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Luar biasa, sesuai dengan background. Sungguh benar ada pada diri Rasulullah bagimu suatu suri tauladan yang baik. Maka dikatakan Rasulullah itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Adalah Nabi Muhammad seorang manusia yang paling bagus bentuk penciptaannya dan akhlak budi pekertinya. Begitu digambarkan, disifati oleh para ulama. Kanjeng Nabi dikubur secara fisik tidak ada yang mengalahkan. Beliau orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Cuma kalau jalan sama orang tinggi, beliau lebih tinggi. Duduk sama orang yang tinggi, beliau lebih tinggi posisinya. Itu mukjizat. Kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat, tengah-tengah. Jadi kulitnya Nabi putih, tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat. Ini kulitnya Kanjeng Nabi. Betul kulitnya wong Indonesia kula kalian diko. Kulitnya orang Indonesia cuma dua, sawo mateng habis sawo bosok. Ngono maneh wis. Nggih, sawo mateng habis sawo bosok. Kadung ono hang putih biasane Indo, dudu Indomaret. Nggih. Indo Cina atau Indo mana sudah pokoknya Indo gitu. Rata-rata kulitnya orang Indonesia. Lah hang repot niki hang diweni cemeng ambek Gusti Allah.
Yang gede, nono tuku wedyak keri 3 kilo Pak, di air di dempul. Saya juga kurang putih deh, lebih main putih tanah. Wis mak pas wis putih nih, udah deh tambah maning riko tebel putih, betul jadi putih, wajah putih Pak. Dong tangannya diangkat biar polang-polang. Wajah putih, tangan cemeng ya Allah. Ada bedak yang mahal itu, yang kira-kira 700 sampai 1,5 juta. Itu bisa membuat kulit putih, tapi bahaya itu. Bahaya itu nanti. Kalau tidak pakai lagi, no, cemeng-cemeng kabeh ini. Airnya cadiaran. Karena diisin cadiaran. Istri saya punya teman, padahal sudah putih, pakai wedak kang regane larang. Kira-kira bapakku yang dandani, nggih, biayai wedake bojo nriko kang regane 1,5 juta. Megiawe oleh 2 juta. Nah, kok mangan wedak bae wis, aku sama mangan sego. Ya Allah, Pak, didempul. Nggih. Padahal cantik, pertama dulu belum cadaran, wali murid saya dulu itu. Nggih, ini bagi-bagi ilmu sama Ibu ya. Jadi ternyata yang paling aman pakai yang murah. Wedak kayak ini cukup wis aman insyaallah. Atau dengan orang kayak ini jago digendus, luhur. Niku aman niku insyaallah niku. Ya Allah dulur ingkang kula hormati. Ya, pakai Pak, pakai yang harganya 1 jutaan itu. Ibu yang paling tahu itu harganya bedak yang mahal itu. Pakai dilalah pas kaset nganggu ya Allah bopeng-bopeng cemeng-cemeng tadi. Gempung Pak, ngelonyot. Tidak pakai, pokoknya keluar bercak-bercak hitam. Akhirnya yang tadi tidak cadaran. Gula takut teng adik. Dek, apa cadaran saya ibu? Gara-gara berdia ibu. Polanya kadang cadaran bukan asli. Nggih, niku pun cemengu wal polang-polengu niku. Nggih, Pak. Ternyata kalau kita ini biasa-biasa saja menerima apa adanya, insya Allah tenang hati. Tapi kalau tidak menerima dengan ketetapan Allah itu yang repot. Maka berbagai macam cara. Mulanya Kanjeng Nabi ini Pak Bu dipuji oleh Allah bukan jasadnya, tetapi akhlaknya. Kenapa kok akhlaknya? Karena akhlaknya gampang ditiru. Kalau jasadnya ingin tahu jasadnya Nabi Muhammad, kulit sudah jelas tidak bisa niru. Gitu oke? Terus irungnya Kanjeng Nabi Muhammad didawakan alifiyun amfi. Hidungnya Nabi itu seperti huruf alif. Mancung Pak, keneng kita wong Indonesia irungnya koyo lah malif. Ngembek, pesek terus. Akhirnya yang terima pesek disuntik nganggo silikon. Napa? Silikon nggih, disuntik. Mancung koyo Pinocchio. Niki nentok Kang Mancung. Akhirnya dioperasi. Ya Allah. Artis-artis niku doyan ngerubah-rubah Pak. Nggih, asli ini mosok mancung, mosok diambu dawa niku suntikan kabeh niku. Ayo ndika. Ora usah khawatir. Temenan Pak. Niku suntikan kabeh. Ya Allah. Itu orang tidak terima besok itu, waduh sedih nanti besok. Ubah-ubah ciptaannya Gusti Allah. Kang terima biasa, pokoknya akhlak apik masih cemeng deh, walaupun tiga cemeng deh, tapi akhlak riko terus terang isu demen yang riko. Temenan nih Bu. Wah, pokoknya akhlaknya apik koyo Bilal bin Rabah cemeng utune tok kang putih. Tapi Bilal terkenal sandalnya di langit terkenal. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke surga terdengar suara tak tik tok tik tok tak tik tok tik tok. Katanya Rasulullah, saya kayak kenal suara terompal sandal ini. Ini seperti sandalnya Bilal ini. Ya ini sandalnya Bilal. Sampai ketika turun tanya, ya Bilal, tunjukkan kepada saya. Apa amalan apa yang kamu amalkan? Kok saya mendengar suara terompal sandalmu di surga? Orangnya masih hidup. Sandalnya sudah sampai ke surga. Ternyata Bilal itu, ya kita tahu Bilal sahabat Nabi, budak, legam, gak ganteng, elek, cemeng, tapi iman yang tak bisa terkalahkan dengan siapapun. Jadi muadzzinnya Nabi, selama Nabi hidup beliau jadi Bilal. Jadi muadzzinnya Nabi Muhammad, membantu perjuangan Nabi dalam memakmurkan masjid atau kalau sekarang musola, itu Bilal Bu. Selalu nyambung wudu, kalau batal wudu umpamane ngentut, nggih, atau batal apa, beliau langsung wudu terus sholat sunnah. Itu ya Rasulullah yang menjadi kebiasaan saya. Artinya Bilal cuma punya kelebihan itu. Yang lain biasa-biasa saja ibadahnya. Punya kelebihan nyambung wudu, setiap batal wudu dia wudu terus sholat. Ternyata karena selalu nyambung wudu itulah para bapak, para ibu, Bilal punya derajat yang tinggi, bahkan derajat
wajahnya yang sampai sekarang tidak terlupakan, selalu namanya dikenal oleh masyarakat masjid ketika Jumat. Bilal, padahal jenenge Pak Sapi'i. Gitu Pak? Pak Ahmad, Bilal. Masa Pak Ahmad kan diceluk kami bukan dikenali. Bilal, lihat. Kok bisa? Bilal menjadi mulia karena nempel dekat dengan sosok yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu nempel dengan Rasulullah. Ini kisah nyata, terbukti. Dulu, zaman dulu ada yang namanya Ashabul Kahfi, betul? Pemuda, 7 pemuda yang hijrah masuk ke hutan demi untuk menyelamatkan iman dan ketakwaannya. Karena keadaan kota sudah tidak memungkinkan untuk menjaga imannya, mereka hijrah ke hutan, masuk ke gua yang kita kenal dengan surat Al-Kahfi. Kahfi itu gua, dari nama Kahfun, gua, sebuah gua. Kahfi itu guanya Ashabul Kahfi. Mulanya no lagu saat ini. Allahul Kahfi Tosadenal Kahfi. Ayo le, apa Pak? Kahfi. Alhamdulillah. Duduk kopi, kahfi. Di kopi ya. Akhirnya membicara ini wes. Ini para rawuh. Ini doa luar biasa. Jenengan kalau ingin gampangkan urusannya baca Allahul Kahfi. Allahul Kahfi itu luar biasa, Bu. Itu namanya doa kafun. Kaf itu huruf kaf yang paling istimewa karena dunia akhirat ditundukkan huruf kaf. Pertama kafnya Allah, kun fayakun. Kafnya makhluk, kam wani biro. Kam artinya wani biro solo. Ada wani santus jadi mani ya wes beres. Kalau ada uang gini mungkin kalau ada uang bangun beres, ada uang beres semua, itu kaf. Makanya ada doa. Saya dapat ijazah doa dari murid-muridnya Syekhona Khalil Bangkalan, namanya doanya kaful arba'in Pak. Mungkin saya matur ini kau nih nggak doanya kak kaful arba'in. Mau minta ijazah ke jompo. Ini kan doa kaful arba'in. Di awal dari Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasunal Kahfi, Wajadal Kahfi sampai terus bisa boleh kalimat kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatan kif afwaka kami ningkalami kanigal takiru karo kakiri kakak. Pokoknya kakak pokoknya. Orang yang umumnya doa nih. Itu doa untuk keselamatan. Doa kalau ingin mendapatkan perlindungan Allah, kecukupan dari semua hal-hal yang kita butuhkan. Ini kaful arba'in namanya. 40. Hitung kafir ini pas sekawan dosa. Kaful arba'in. Ini perahu dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah bangir. Gak bisa ditiru, susah. Bibirnya sigar ke pundung. Diibaratkan oleh Imam Ad-Dibai mimu fami. Bibirnya Rasulullah seperti huruf mim dijejer rapi, Bu. Giliran ikan yang bibirnya kalau kalian diko. Nggih. Kadang disuntik ini rodok api gitu. Gitu nggih. Akhirnya silikone palsu. Di luar. Gede kan. Macam-macam dan kelihatan kalau udah asli kelihatan lebih apik asli ini mawon. Wes pokoknya pasangan kita senang sudah, nggak usah model-model gitu bagi. Yang penting bagaimana dalaman ini dihiasi dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah. Kalau akhlak siapapun, mau kaya mau miskin, mau preman ataupun tidak, begitu meniru akhlak Nabi, langsung dia akan diberi kemudahan, bahkan langsung dirinya berubah gratis menjadi orang yang mulia ketika akhlak Nabi ditiru. Mulanya Allah memuji akhlaknya Nabi, tidak badannya Nabi, agar umat ini bisa menirunya, sehingga kalau menirunya sejelek apapun ketika berubah gratis meniru akhlak Nabi akan menjadi orang yang mulia. Penutup terakhir, di antara akhlaknya Nabi itu beliau adalah orang yang suka mengalah dalam setiap hal, ya. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk menang. Mengalah demi untuk kedamaian, ya. Artinya mengalah berkaitan secara pribadi, disakiti, dihina, di apapun saja, tapi berkaitan pribadi, ya. Berkaitan pribadi, nggak marah Nabi, ngalah, nerima dihina, nerima dinyek, nerima dimaki, nerima difitnah, nggak pernah balas, tapi Allah yang balas melalui ayatnya.
Dituduh edan, Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Dituduh tukang sihir, Nabi tidak jawab, diam terima, Allah yang jawab. Al-Quran, dia bukan tukang sihir. Dituani, diapakan sakit orang itu yang meludahi Nabi, didatangi sama Nabi Muhammad SAW, Pak. Disanggang, dibentukkan berkata Nabi Kanjeng Nabi Muhammad, sampai orang itu masuk Islam gara-gara akhlaknya Nabi. Kanjeng Nabi sampai kan saben dinten kula idoni, kok malah ketika kula sakit malah panjenengan yang pertama kali nyambang saya. Ya Allah, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Geni niku nang teko. Ngono nyandang kula loro pirang dinten, ngono andiase ngono katon. Tapi niku Kanjeng Nabi kang kula ino saben dina, kula idoni boten nate ngamuk, jenengan sabar tetep terima kula. Kula mulai saiki percaya niku utusan Gusti Allah, kula syahadat mlebet Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekelumit pembahasan ini bisa memotivasi kita, menyemangati kita untuk senantiasa menghiasi diri dengan meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin setahun sekali dibahas semua akhlak Nabi, sebab akhlak Nabi itu seperti lautan yang tak bertepi, membutuhkan pengajian-pengajian rutin. Monggo kula seru kepada masyarakat Temenggungan, bapak-bapak, ibu-ibu yang senang pengajian, hadiri majelis-majelis taklim. Kita punya masjid jamek yang makmur dengan pengajian, kita punya musola An-Nur. Ayo dihadirkan siapa yang bisa memberi kajian setiap sebulan sekali sajalah, mungkin apa-apa yang berkaitan dengan akhlak Nabi, supaya kita bisa meniru. Karena besok seseorang itu akan kumpul bersama orang-orang yang dia cintai, dan orang yang dicintai biasanya seringkali ditiru perbuatannya oleh orang-orang yang mencintai. Mudah-mudahan kita diakui cintanya oleh Nabi Muhammad SAW. Lan mugi-mugi niat lan kang sae dari ibu-ibu dan bapak-bapak masyarakat Temenggungan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan masyarakat Temenggungan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, anak-anak keturunan yang saleh dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon nggih ingkang saged kula aturaken niki ditedhi-donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka abduka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka abduka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita lana min amrin faj'alna lahu rasyada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dari semua kebaikan-kebaikan yang pernah dimohonkan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang pernah dimohonkan perlindungannya oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun saja ya Allah yang kau takdirkan, yang kau tetapkan kepada kami dalam setiap urusan-urusan kami ya Allah, maka jadikanlah semua urusan kami berakhir husnul khatimah, baik di kemudian hari. Allahumma inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah dengan berwasilah bertawajjuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh cinta dan kasih sayang. Duhai junjungan kami, Tuhan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berwasilah kepadamu, meminta kepada Allah agar kiranya hajat-hajat kami semua yang hadir dikabulkan ya Allah. Hajat dunia mudahkan segala urusan-urusan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ya Allah. Hajat akhirat dan mudah-mudahan kami semua yang hadir ya Allah di akhirat kelak diampuni dosa-dosanya, mendapatkan ridhamu dan rahmatmu ya Allah, serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi auladina ya Allah, berkahi anak-anak keturunan kami, generasi muda kami ya Allah, generasi muda Temenggungan ya Allah, berkahi mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Kami tak mampu menjaga mereka ya Allah karena kami mempunyai keterbatasan ya Rabb ya Rabbal alamin. Warzuqna birahmatika, karuniakan kepada kami ya Allah berupa anak-anak keturunan yang saleh dan sholihat, anak-anak keturunan yang taat, anak-anak keturunan yang berbakti, yang membanggakan bagi nusa bangsa dan agamanya serta negaranya dan agamanya ya Allah, serta kami para orang tua ya Allah. Jadikan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata dan hati kami, baik ketika kami hidup di dunia ya Allah, lebih-lebih ya Allah ketika kami sudah terbujur kabur di dalam kubur ya Allah. Tidak tahu kami mendengar keburukan-keburukan dari mereka ya Allah. Tidaklah kami harapkan melainkan kabar-kabar berita baik daripada anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Niki ingkang saged kula aturaken kurang langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al Habib Muhsin Baharun. Mudah-mudahan